Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning dengan Pak Kulileker. Kali ini Pak Kulileker mau berbagi ilmu tentang resep perlekeran yang biasa kita jual sehari-hari sesuai dengan permintaan kawan bakul semuanya. Oleh karena itu kawan bakul, jangan gagal fokus agar tidak salah paham. Di sini kita telah sediakan bahan-bahannya agar memudahkan kita di dalam pembikinan resep leker ini kawan bakul. Pertama-tama kita telah sediakan di sini bermacam-macam bahan. Kita akan kupas satu persatu, yaitu ada di sini ada tepung beras. Kita di sini ada 2 resep. Oleh karena itu kita mempunyai 2 kg tepung beras. Kita pilih tepung beras yang merek Rose Brand. Kita gunakan sekilo karena kita mau bikin satu resep dulu. Di sini juga ada mentega setengah kilogram, dan satu potongnya ini ada 1/4 kilogram mentega. Juga ada 1 kilogram gula pasir, tapi kita gunakan setengah kilogramnya dulu. Karena apa? Karena kita bikin satu resep, yaitu satu resep leker. Juga kita telah sediakan tepung terigu kawan bakul. Tepung terigu kita bisa pilih merek yang apa aja bisa, karena leker kita ini merek apapun bisa digunakan. Kalau kita pilih merek yang baik itu lebih baik lagi. Nanti ketika kita bikin lekernya lebih baik lagi dan lebih kriuk lagi. Tapi ya itu, karena mereknya yang bagus, yang lebih mahal, jadi modalnya juga lebih banyak kawan bakul. Oke kawan bakul, mantap sekali kawan bakul. Inilah bahan-bahan yang telah kita sediakan. Dan yang kemarin kita kelupaan, yaitu ada minyak sawit 1 liter. Ini 1 liter minyak sawit ini awet sekali kawan bakul, karena penggunaannya sedikit saja. Ini yang kemarin kita kelupaan beli, 1 liter minyak sawit yang penggunaannya awet sekali, karena sedikit juga. Ada ini, ada pewarna makanan, kita digunakan sesuai sedikit saja agar tidak terlalu mencolok warnanya. Ini kita pilih warna yang merah tua. Merah tua kawan bakul, mantap sekali. Oke, selanjutnya di sini kita masih mempersiapkan segala sesuatunya sudah kita siapkan. Dan juga ingat kawan bakul, tetap fokus agar tidak gagal fokus. Oke, mantap sekali kawan bakul. Selanjutnya mari kita akan memulainya. Tunggu sebentar kawan bakul, saya taruh dulu mic-nya ini di leher agar tidak mengganggu. Oke. Baiklah kawan bakul semuanya, kita masih ada sisa ini daripada resep atau kue leker atau yang kemarin kita jual. Ini sisa dari bahan-bahan yang kita telah campur. Kita bisa sisihkan dan kita taruh dulu di sini. Nanti bisa kita campur dengan ulenan atau adonan yang baru. Ini tidak ada masalah kawan bakul. Kita taruh dulu di sini. Baiklah kawan bakul semuanya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita taruh mentega kita ke dalam wajan ini. Kita cemplungkan di sini temblok. Kita oncai dulu ini plastiknya. Kita oncai dulu plastiknya dan kita temblokkan saja ini menteganya ke dalam wajan. Baiklah kawan bakul, yang selanjutnya kita akan taruh gula pasir, setengah kilo gula pasir kita akan taruh di atas menteganya.
Kita sisakan 1 genggam gula pasir ini untuk kita masukkan ke dalam wadah yang lain untuk kita tabur-tabur nanti atau sebagai topping ketika kita berjualan leker. Kita masukkan 1 genggam gula pasirnya ke dalam wadah yang lain untuk kita topping nanti ketika kita berjualan. Oke, mantap kawan bakul. Kita taruh wadah gulanya, kita simpan dulu sebelah situ, dan yang selanjutnya kita uleni atau kita campur-campur antara mentega dan gula ini memakai centong. Ini dengan centong kita uleni, kita aduk-aduk sehingga merata, sehingga bercampur semuanya. Kita lakukan ini 2-5 menit dan kita lakukan dengan hati-hati agar semuanya benar-benar tercampur kawan bakul. Ayo kita udek dan terus kita lakukan bila mana ini antara gula dan mentega ini telah kita rasa tercampur semua, maka pencampuran telah kita bisa kita hentikan. Tapi kalau dirasa masih belum tercampur, maka kita harus udek lagi sehingga antara gula dan mentega ini benar-benar tercampur merata, karena itu adalah menjadi kunci daripada leker kita, ulenan mentega dan gula. Kalau masih ada yang memberindil-berindil, diusahakan sehancur-hancurnya mungkin dan tercampur antara gula dan mentega. Odek-odek lagi kawan bakul, odek-odek lagi, mantep. Baiklah kawan bakul semuanya, ketika kita rasa sudah tercampur antara gula dan menteganya, maka langkah selanjutnya harus kita lakukan adalah kita tuangkan sedikit saja minyak sawit ini ke atas campuran gula dan mentega. Kita tuangkan sedikit saja atau sekiranya 1 centong ini kawan bakul, 1 centong saja, trut ya, 1 centong saja. Kalau kita takar segitu sekiranya, kita taruh sedikit saja. Untuk apa kawan bakul? Ini adalah agar leker kita ketika kita berjualan benar-benar tidak lengket dengan wajannya kawan bakul. Oke, itulah fungsi daripada minyak sawit ini. Oke, mantap sekali kawan bakul. Itulah kegunaan daripada minyak sawit yang kita tuangkan ke dalam mentega dan gula ini, yaitu untuk pelicin. Takarannya 1 centong saja. Oke kawan bakul semuanya, itulah kunci daripada minyak sawit kita, yaitu untuk pelicin. Dan selanjutnya kita tuangkan ini pewarna makanan kita ini ke atas minyak sawit sekiranya saja, agar tidak warnanya terlalu mencolok. Itulah bedanya kawan bakul antara saya Kapten Leker dengan bakul leker lainnya. Ketika bakul leker lainnya menuangkan pewarna di atas adonan yang sudah dikasih air, tapi kalau saya kasih pewarna ini ketika mengadon atau di adonan dasarnya, tidak di adonan yang sudah dikasih air ini. Nah, sudah nampak kemerah-merahan kawan bakul, maka ini akan memudahkan kita ketika berjualan, yaitu tidak usah mentuangkan lagi pewarna ketika kita berjualan atau ke dalam adonan yang sudah dikasih air. Oke, mantap sekali kawan bakul. Paham sampai di sini? Oke, yang selanjutnya maka kita tetap mencampur-campur, dan kalau rasa kita sudah ini adonannya sudah tercampur antara mentega, gula, pewarna dan minyak sawit ini, maka langkah yang selanjutnya yaitu tunggu sebentar kawan bakul, kita odek-odek dulu sehingga merata, benar-benar merata.
Diode-ode setelah kita rasa sudah tercampur semuanya kawan bakul. Wah, ini langkah yang selanjutnya. Maka kita akan taruh ini tepung beras, setengah kilogram tepung beras ini ke atas ulenan atau campuran mentega dan gula tadi. Kita sobek dulu bungkusnya, terus kita tuang ke atasnya. Wes, jerot, mantep. Setengah kilogram dulu, setengah kilogram, lalu atasnya kita tumpahin ini tepungnya ke atas tepung beras. Tepung terigunya ditumpahin ke atas tepung beras. Ya, kocok. Terus yang selanjutnya setengah kilogram lagi tepung beras kita taruh di atasnya lagi. Oke kawan bakul, sebelumnya untuk perhatian, sebelum kita mengadon ini usahakan tangan kita sudah dicuci bersih, karena untuk hasil yang maksimal kita harus menggunakan tangan kosong. Dan tadi saya sudah cuci tangan. Sekarang kita akan mengaduk-aduk antara bahan-bahan tersebut. Tapi sebelumnya kawan bakul, sebelum kita masuk jauh ke dalam adonan gula dan mentega, kita usahakan kita campur dulu antara tepung beras dan juga tepung terigunya. Kita aduk-aduk dulu supaya tercampur antara tepung beras dan tepung terigunya dulu. Jangan masuk ke dalam ulenan gulanya yang dalam. Dikambang saja kawan bakul, dikambang saja supaya tepung beras dan tepung terigunya ini tercampur dulu. Pelan-pelan saja, karena sayang kalau sampai tumpah-tumpah. Nah, kita udak-udak dulu. Ini dikambang saja kawan bakul, tidak sampai menyentuh gula dan menteganya. Kita aduk-aduk dulu pelan-pelan. Dan setelah kita rasa antara tepung beras dan juga tepung terigunya sudah tercampur, dan yang selanjutnya kita uleni sampai dasar, uleni semuanya antara tepung beras, tepung terigu dan juga ulenan mentega gula yang tadi. Kita masuk ke dalam, terus sampai ke dalam, diperes-peres kawan bakul, diperes-peres sampai tercampur atau dilumet-lumet dulu. Ingat kawan bakul, disinilah kuncinya. Maka kita harus hati-hati dan telateni supaya antara semua adonan ini tercampur semua, supaya semua bahan-bahan ini tercampur dengan sempurna. Kita wenyet semua bahan-bahan yang telah kita letakkan di atas wajan ini. Pelan-pelan saja, diwenyet dulu. Baiklah kawan bakul, ini adalah kunci daripada adonan leker kita. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, adonan harus benar-benar tercampur dengan sempurna. Tidak boleh ada yang memberindil-berindil. Kita wenyet dulu, lakukan ini 3 sampai 5 menit. 3 menit sampai 5 menit kita uleni pelan-pelan, diwenyet sampai semuanya tercampur semuanya. Baiklah kawan bakul semuanya, setelah sekiranya ini adonan atau bahan-bahan tercampur ketika diwenyet-wenyet, langkah yang selanjutnya yaitu kita bisa mengayak-ayak seperti ini, diayak-ayak seperti ini agar tidak ada yang memberindil. Nah, diayak-ayak pelan-pelan saja,
Terus lakukan tahapan ini. Ini adalah tahapan terakhir ketika kita mencampur atau membuat resep atau membuat racikan daripada bahan-bahan leker kering kita. Untuk bahan catatan panon bakul, ini bahan-bahan yang telah kita campur ini bisa bertahan bahkan sampai 1 bulan nih kawan bakul semua. Karena apa? Karena bahan-bahan yang kita campur di sini adalah bahan-bahan mentah semua. Bahan mentah semua ini kalau disimpan bisa sampai 1 bulan. Ketika kita dituangin air ini, aroma, rasa dan warna ini tidak berubah sama sekali. Wah, itulah resep daripada leker kita kawan bakul. Mantap sekali bukan? Setelah kita rasa semuanya sudah tercampur dan tidak ada yang memberindil, maka proses daripada pembikinan leker kita ini sudah selesai kawan bakul. Inilah resep yang telah kita gunakan kurang lebih 13 tahun kawan bakul. Resep yang kita gunakan untuk berjualan sehari-hari. Baiklah kawan bakul semuanya, ini resep telah kita dapatkan. Kita telah bersama-sama melakukan pengadukan, pencampuran semua bahan-bahan. Baiklah kawan bakul semuanya, ini adalah resep yang telah kita selesaikan. Kita telah mengaduk semua bahan-bahannya menjadi satu dan proses pembuatan telah selesai. Dan yang tadi bahan yang tersisa bisa kita jadikan satu di atas sini. Mantap sekali kawan bakul, bahan kita jadi lebih banyak lagi. Ini buat berjualan besok kawan bakul. Telah kita selesaikan daripada cara pengadukan, pencampuran bahan-bahan mentah leker kita yang kita bisa gunakan atau kita akan berjualan di esok hari. Usahakan setiap kita membuat, kita usahakan untuk dihabiskan ketika berjualan. Tapi kalau misalkan tidak habis, tidak apa-apa, asalkan jangan dicampur dengan air semuanya. Ketika bahan masih keadaan kering ini masih aman untuk disimpan, bahkan untuk 1 bulan pun masih tahan. Dan di sini bahan-bahan yang telah kita campur semuanya itu kita akan memasukkan ke dalam toples kawan bakul. Ini toples telah kita sediakan dan akan menjadi tandu atau stok ketika bahan yang kita campur dengan air itu sudah habis. Mantap sekali kawan bakul. Kita masukkan ini bahan-bahan leker kering kita ke dalam toples sebagai stok ketika kita berjualan. Ini kalau sudah begini, kalau misalkan kita kehabisan yang sudah dituangin air, maka tinggal kita tuang saja ini bahan kering kita ini dan kita campur dengan air, kita aduk sedikit dan itu sudah menjadi adonan leker basah yang siap untuk digoreng sereng. Oke kawan bakul, mantap sekali. Kawan bakul semuanya, inilah resep daripada Kapten Leker atau resep kita yang biasa kita gunakan untuk berjualan sehari-hari. Di sini saya tidak mendapatkan ajaran dari siapapun, maka dari itu bila mana ada kesalahan dalam kita membuat resep ini dimaklum saja, karena kita belajar dari pengalaman. Tidak ada guru yang mengajari kita. Oleh karena itu
inilah yang telah kita selesaikan, inilah yang hasil daripada pengalaman saya sebagai penjual leker keliling selama hampir 16 tahun, dan kita menggunakan resep ini ya selama itu pula kawan bakul. Maka dari itu di sini kita telah berbagi-bagi ilmu untuk kawan bakul semuanya, dan semoga ilmu yang saya bagi-bagi kepada kawan bakul semuanya bisa bermanfaat dan kita bisa saling belajar bersama-sama di sini di dalam perlekeran. Ingat kawan bakul semuanya yang mampir ke tempat kita, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Kita berbagi cerita, berbagi pengalaman di dalam kita berjualan di sekolahan. Baiklah kawan bakul, mungkin sekian dulu video dari saya, dan lain kali kita bisa sambung lagi. Jangan lupa sekali lagi untuk yang mampir ke tempat kita, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kita berbagi cerita, berbagi pengalaman di dalam kita berjualan di sekolahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.